Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, Ibu akan selalu mengingatkan kepada kalian nih untuk selalu menjaga 3M, yaitu menjaga jarak, menggunakan masker, dan rajin mencuci tangan dengan sabun. Jangan lupa ya, dijaga juga kesehatan kalian. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar PLBJ, yaitu Pendidikan Lingkungan dan Budaya Jakarta. Tentunya tentang kebudayaan yang ada di Jakarta. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, jangan lupa untuk berdoa sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan minta tolonglah kepada ayah atau bunda kalian untuk mendampingi kalian belajar di rumah. Tetap semangat dan simak baik-baik pembelajaran ini. Nah, sebelumnya kita kan sudah belajar nih tentang alat transportasi yang ada di Jakarta. Kalian sudah tahu kan apa saja alat transportasinya? Nah, sekarang kita akan belajar tentang tempat wisata sejarah yang ada di Jakarta. Nah, pastinya kalian sudah pernah kan berwisata? Nah, dalam berwisata ini pasti ada objeknya atau yang namanya objek wisata. Nah, kalian tahu nggak apa sih objek wisata? Ya, benar. Jadi, objek wisata adalah tempat atau keadaan alam yang dibangun dan dikembangkan untuk menarik wisatawan. Nah, wisatawan ini adalah atau itu pengunjung gitu. Ada wisatawan lokal, ada wisatawan mancanegara. Jika kalau wisatawan lokal itu berarti dari dalam negeri, ya dari tempat kita sendiri gitu. Sedangkan wisatawan mancanegara artinya pengunjung yang berasal dari luar negeri. Nah, tempat wisata ini ada beberapa jenis, yaitu antara lain ada yang namanya wisata bahari. Nah, wisata bahari ini adalah wisata yang kegiatannya itu di pulau ataupun di pantai seperti itu. Selanjutnya ada wisata flora dan fauna. Nah, wisata flora dan fauna ini biasanya seperti kayak Ragunan, terus taman bunga. Nah, jadi flora ini adalah tumbuh-tumbuhan dan fauna adalah hewan. Kemudian ada wisata sejarah, ada wisata religius dan wisata budaya. Nah, di Jakarta ini terdapat banyak tempat wisata. Salah satunya adalah tempat wisata sejarah. Nah, tempat wisata sejarah di Jakarta ini dibagi menjadi dua, yaitu ada ya museum dan monumen. Nah, kalau museum itu adalah gedung yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan benda-benda peninggalan sejarah, seni, atau ilmu pengetahuan. Nah, beberapa museum yang ada di Jakarta itu antara lain sebagai berikut nih. Coba yuk kita lihat gambar ini. Kira-kira kalian tahu nggak ini museum apa? Ya benar, jadi ini adalah Museum Fathahillah atau biasa kita kenal Kota Tua. Museum ini banyak ceritanya tentang sejarah terbentuknya kota Jakarta loh. Nah, kalian tahu kan museum ini ada di mana? Ya, benar. Jadi museum ini atau Kota Tua ini ada di Jalan Taman Fathahillah,
nomor 1 di Jakarta Barat. Pasti kalian pernah dong mengunjungi Kota Tua. Nah, museum ini luasnya itu kurang lebih 1.300 meter. Terdiri dari bangunan utama, terus ada 2 bangunan sayap di bagian timur dan barat, terus ada 1 bangunan tanding yang digunakan sebagai kantor, ruang pengadilan, dan ruang bawah tanah yang dulu merupakan penjara. Jadi dulunya bangunan ini itu merupakan balai kota Batavia yang dibangun pada tahun 1707 sampai dengan 1712. Kemudian pada tanggal 30 Maret 1974, bangunan peninggalan Belanda ini diresmikan menjadi museum yang dinamakan Museum Sejarah Jakarta oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, itu Bapak Ali Sadikin. Nah, di museum ini tuh banyak koleksi yang berkaitan dengan Jakarta loh. Antara lain ada media informasi tentang perjalanan sejarah Jakarta, kemudian mebel-mebel antik yang berasal dari abad ke-17 sampai dengan 19. Terus ada musik keramik, ada gerabah, dan ada replika peninggalan masa Kerajaan Tarumanegara dan Pajajaran. Kemudian ada batu prasasti, hasil penggalian arkeologi di Jakarta, serta berbagai koleksi tentang kebudayaan Betawi. Nah, selanjutnya ada museum apa ya? Kalian tahu apa nama museum ini? Ya, benar. Ini adalah Museum Nasional Indonesia atau yang biasa kita kenal Museum Gajah. Nah, di sini ada patung gajahnya nih sebagai simbolisnya. Nah, museum ini merupakan museum arkeologi, sejarah, budaya, dan geografi. Nah, kalian tahu nggak museum ini ada di mana? Nah, benar sekali. Jadi museum ini terletak di Jalan Merdeka Barat 12 yang ada di Jakarta Pusat. Ini merupakan museum pertama dan terbesar di Asia Tenggara. Nah, bangunan ini menjadi museum itu sudah sejak dari 1868 di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Pada 17 September 1962, museum ini diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia. Kemudian, pada 28 Mei 1979, bangunan ini diresmikan dengan nama Museum Nasional Indonesia. Jadi di museum ini tuh menyimpan lebih dari 140.000 peninggalan sejarah. Ini tuh terdiri atas 2 gedung utama, yaitu ada yang Gedung Gajah dan Gedung Arca. Kalau di Gedung Gajah ini digunakan sebagai ruang pameran serta untuk menyimpan berbagai koleksi. Nah, sementara itu yang ada di Gedung Arca ini diresmikan oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 20 Juni 2007 yang menyimpan berbagai macam arca. Selanjutnya adalah Museum Satria Mandala. Pastinya kalian sudah tahu kan Museum Satria Mandala? Ya, jadi Museum Satria Mandala ini terletak di Jalan Gatot Subroto nomor 14, Jakarta Selatan. Museum ini merupakan museum yang menyimpan sejarah perjuangan Tentara Nasional Indonesia. Museum ini banyak menyimpan koleksi senjata perang dari zaman dahulu hingga sekarang.
dari kendaraan perang, atribut ketentaraan, serta panji-panji TNI. Selain itu, di museum ini juga tersimpan tandu yang digunakan untuk mengusung Jenderal Sudirman saat ia berjuang dalam keadaan sakit melawan penjajahan Belanda loh. Nah, dulu museum ini bernama Wisma Yoso. Pada 5 Oktober 1972, Presiden RI yang kedua yaitu Bapak Soeharto meresmikan bangunan ini menjadi Museum Satria Mandala. Fasilitas yang dapat dinikmati pengunjung pada saat museum ini antara lain ada Museum Waspada Purbawisesa, Taman Baca Anak, Toko Cenderamata, Kantin Museum, serta Gedung Serbaguna. Masih dalam Kompleks Museum Satria Mandala terdapat pula Museum Waspada Purbawisesa. Di museum ini menampilkan diorama tentang kisah perjuangan TNI bersama dengan rakyat dalam melawan pemberontak pada tahun 1960-an. Jadi sangat menarik sekali kan kalau kita berwisata ke museum sejarah. Jadi kita lebih dapat memahami dan mengetahui sejarah-sejarah yang ada di Jakarta. Selanjutnya adalah tempat yang sebagai simbolis Jakarta. Ada yang tahu? Ya benar, jadi kita melanjut ke Monas yang ada di Jakarta atau singkatan dari Monumen Nasional. Nah, monumen itu adalah bangunan atau tempat yang mempunyai nilai sejarah sehingga dipelihara dan dilindungi negara. Beberapa monumen sejarah yang ada di Jakarta seperti ada Monumen Nasional atau Monas. Pasti kalian sudah pernah dong main atau berwisata ke Monumen Nasional ini. Monumen Nasional atau Monas ini adalah monumen peringatan yang didirikan untuk mengenang perjuangan rakyat Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan 1945. Monumen ini terletak tepat di jantung kota Jakarta, tepatnya di lapangan Medan di Jakarta Pusat. Nah, Monumen Nasional ini memiliki tinggi 132 meter. Nah, di puncak tugu ini terdapat lidah api yang dilapisi emas. Nah, dari lidah api emas ini melambangkan semangat perjuangan yang berkobar dan menyala-nyala. Monumen Nasional mulai dibangun pada 17 Agustus 1961 di bawah pemerintah Presiden Soekarno. Dibangun di daerah seluas 80 hektar. Pembangunan Monas diarsiteki oleh Rich Silaban dan R.M. Sudarsono. Monas selesai dibangun dan diresmikan pada 12 Juli 1975 oleh Presiden Soeharto. Nah, dalam Kompleks Monumen Nasional ini terdapat beberapa fasilitas. Salah satunya adalah Tugu Monas yang terletak di tengah. Di dalam bangunan Tugu Monas ini terdapat Museum Sejarah Nasional Indonesia. Ada ruang kemerdekaan serta pelataran puncak dan api kemerdekaan.
Nah, ketika keluar ke pelataran, kita akan disuguhi pemandangan Taman Monas. Di bagian Taman Merdeka, Medan Merdeka Utara, terdapat kolam. Kemudian di dekatnya terdapat patung Pangeran Diponegoro yang sedang menunggang kuda. Sementara itu, di tiap sudut halaman luar yang mengelilingi monumen nasional ini terdapat relief yang menggambarkan sejarah Indonesia sejak masa kerajaan hingga setelah Indonesia mencapai kemerdekaan. Nah, selain itu, biasanya di Monas ini mengadakan air mancur seperti ini. Sangat seru kan? Dan sangat menarik untuk dikunjungi sebagai tempat wisata. Selanjutnya, monumen sejarah yang ada di Jakarta adalah Monumen Tugu Proklamasi. Nah, Tugu Proklamasi ini merupakan tugu yang dibangun sebagai peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tugu ini berlokasi di Kompleks Taman Proklamasi, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat. Dulunya lokasi ini bernama Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 yang merupakan tempat teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan. Di area monumen ini terdapat dua patung proklamator, yaitu patung Soekarno-Hatta yang memiliki ukuran sebagaimana aslinya. Patung Soekarno-Hatta berdiri berdampingan dengan Soekarno memegang naskah mirip seperti yang tampak pada dokumentasi foto pembacaan teks proklamasi yang ada di tengah-tengah patung yang terdapat di lempengan batu marmer hitam yang bertuliskan naskah proklamasi itu sendiri. Nah, bagaimana monumen sejarah yang ada di Jakarta? Sangat menarik kan? Nah, selain bisa menjadi tempat wisata, monumen-monumen atau museum-museum yang ada di Jakarta ini juga bisa menjadi tambahan wawasan pengetahuan kita tentang sejarah zaman dulu. Jadi, untuk kalian, yuk kita budayakan untuk berwisata ke tempat sejarah yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Jakarta. Dari pembelajaran kali ini, kita dapat mengetahui nih tempat-tempat wisata sejarah yang ada di Jakarta. Nah, sekarang coba kalian ceritakan tempat wisata sejarah yang ada di Jakarta yang pernah kalian kunjungi dengan mencari tentang tempat wisata sejarah selain yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, di antaranya carilah nama tempat wisata, alamat, tahun diresmikan, tujuan bangunan tersebut didirikan, koleksi yang dimiliki khususnya untuk museum, dan sebagainya. Kalian coba tuliskan di buku tulis kalian, kemudian hasil tulisan kalian dipresentasikan dalam bentuk video. Hasilnya dikumpulkan dalam Google Classroom kelas 4B.
Nah, sekian video pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.